Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukas Erlili dengan NIM 21922051005. Di saat ini saya akan mempresentasikan hasil final saya. Oke, kita mulai saja. Teman-teman, lanjut saja untuk menginstal Windows 10. Teman-teman, di sini pertama-tama kita melakukan install Windows 10. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Di antaranya kita siapkan flash disk minimal 8 GB, dan flash disk tersebut akan digunakan sebagai media instalasi Windows 10. Pastikan data-data pada flash disk tersebut sudah dipindahkan sebelumnya. Dan kita mendownload file ISO atau Windows 10 nya. Teman-teman juga bisa download ISO Windows 10, download aplikasi Rufus. Jika belum, teman-teman juga bisa download. Kita masuk, yang berikut adalah kita backup data-data di partisi C. Sebelum kita melakukan instalasi Windows 10, saya sangat menyarankan untuk melakukan backup data-data penting terlebih dahulu, terutama data-data penting yang ada di partisi C. Karena banyak pengguna yang tidak menyadari bahwa data-data yang ada di folder desktop atau download atau dokumen, picture atau video itu semua tersimpan pada partisi C. Untuk itu kita backup data-data tersebut terlebih dahulu, dan kemudian kita masuk di membuat bootable flash disk di Windows 10. Yang pertama, ketika kita membuat bootable flash disk di Windows 10, terlebih dahulu kita harus mengetahui jenis partisi MBR atau GPD yang digunakan pada harddisk laptop kita. Dan untuk mengetahuinya, teman-teman bisa klik di kanan ikon Windows yang terletak di pojok kiri desktop. Selanjutnya, pilih disk management, kemudian klik kanan harddisk kita di disk 0. Selanjutnya pilih property. Yang berikut kemudian partition style tertulis master boot record atau MBR. Itu berarti jenis partisi pada harddisk laptop yang menggunakan MBR. Colokan flash disk, buka aplikasi Rufus, maka secara otomatis flash disk akan secara terdeteksi. Selanjutnya pilih select untuk memasukkan file ISO di Windows 10. Kemudian pilih file ISO di Windows 10 yang sudah kita download sebelumnya, kemudian pilih open atau buka. Pilih saja start untuk memulai proses bootable flash disk Windows 10. Kira-kira memakan waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja. Jadi teman-teman juga bisa menunggu. Dan berikut, jika progres bar yang berwarna hijau sudah penuh, maka flash disk sudah siap digunakan untuk kita menginstalasi Windows 10. Dan berikut kita setting di BIOS agar booting dari flash disk. Yang pertama kita pastikan ya, dan kita tekan tombol F2 untuk masuk BIOS, dan tombol paling umum yang bisa kita gunakan untuk masuk di BIOS adalah Del, F1, F2, dan F10 atau Del, tergantung merek laptop dan motherboard kita atau motherboard teman-teman. Dan yang berikut kita akan melihat tampilan BIOS yang kurang lebih seperti ya gambar di bawah ini. Selanjutnya kita arahkan tab boot menggunakan tombol. Jadi seperti yang kita lihat pada mainboot, bahwa yang berada di urutan pertama adalah hard drive. Dengan kata lain, laptop atau komputer kita akan melakukan booting pertama kali dari hard disk. Nah, selanjutnya supaya laptop kita booting pertama kali dari flash disk, maka kita perlu menempatkan pilih exit saving change, kemudian pilih yes, atau teman-teman juga bisa langsung menekan tombol F10 kemudian pilih yes. Dan yang berikut
kita tekan saja sembarangan tombol untuk memulai booting dari flashdisk. Oke, yang berikut adalah tahap awal instalasi ya. Yang pertama, teman-teman, kita pilih Indonesia pada times and currency, install now atau install sekarang. Dan teman-teman, saya anggap teman-teman juga belum mempunyai produk key Windows 10, jangan khawatir ya, karena kita bisa melakukan aktivitas setelah proses instalasi selesai. Jadi kita tinggal pilih I do not have a product key, dan kita pilih saja edisi Windows 10 yang ingin kita inginkan ya. Di sini saya rekomendasikan Windows 10 Pro ya. Selanjutnya kita pilih saja next, kemudian centang I accept atau delete terms, lalu kita pilih saja next untuk melanjutkan. Oke, yang langkah berikutnya pilih custom, install Windows Only Advanced, dan teman-teman kita masuk ke tahap partisi hard disk. Nah, jadi pada tahap partisi tolong diperhatikan dengan sesama teman-teman, karena ini bersangkutan dengan data-data penting kita atau data penting teman-teman. Tahap partisi hard disk bisa berbeda tergantung pengguna melakukan instalasi pada laptop yang sudah ada sistem operasinya. Oke. Dan berikut tahap partisi hard disk pada laptop yang sudah sistem operasinya. Jadi kita cukup drive partisi 2, partisi C, dan drive 0, partisi 1, sistem reset. Nanti secara otomatis kedua partisi yang kita hapus tersebut menjadi unallocated space atau belum dipartisi. Selanjutnya buat partisi yang baru lagi dan jadikan drive 0 atau partisi 2 sebagai lokasi instalasi. Lalu kita pilih next. Untuk melanjutkan, dengan begitu data-data pada partisi lain tetap aman, tidak akan terhapus. Lebih jelasnya perhatikan gambar di bawahnya. Oke. Yang berikut ya, seperti yang kita lihat pada gambar, menunjukkan ruang hard disk laptop masih kosong. Nah, untuk itu kita harus mempartisipasi terlebih dahulu. Untuk jumlah partisi sesuai kebutuhan kita, disarankan minimal 2 partisi atau lebih. Oke, kemudian pilih drive 0 unallocated space atau new, dan kita boleh tentukan ukuran partisi tersebut, lalu pilih apply atau ukuran jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga ya. Dan hitungan kasarnya seperti ini. Misalkan ukuran hard disk laptop kita 500 GB dari ukuran minimal 150 GB sudah lebih dari cukup. Partisi yang pertama kali Anda buat ini merupakan partisi sistem atau yang lebih disebut dengan partisi C. Kemudian kita pilih saja OK untuk membuat sistem di save partition. Kemudian silakan buat 1 atau lebih partisi lagi dengan cara yang sama seperti pada nomor 2 dan 3. Kemudian seperti yang kita lihat pada gambar berikutnya ini, pilih saja next, dan proses instalasi sedang berjalan ya. Proses ini memakan waktu kira-kira 30 menitan. Ketika proses ini sudah mencapai 100%, kita bisa mencabut flash disknya supaya nanti tidak kembali ke jendela awal instalasi. Langkah selanjutnya kita memilih Indonesia sebagai lokasi kita, kemudian pilih yes saja, dan untuk layout keyboard yang digunakan pilih saja
as, kemudian pilih yes. Nah, kemudian kita pilih setup for personal as, kemudian pilih next. Dan di sini kita disuruh untuk login ke akun Microsoft. Kalau misalkan kita punya, silakan login. Namun jika belum punya, tidak apa-apa. Kita bisa skip saja, anggap saja kita tidak punya. Maka dari itu kita pilih offline akun. Dan jika kita dihadapkan pada tampilan berikut ini, pilih limit experience. Dan kita masukkan nama komputer yang Anda ingin, misalkan di sini saya beri nama masukkan nama komputer yang ingin, misalkan beri nama final project, kemudian pilih next. Nah, jika kita tidak ingin sembarang orang dan memaksud komputer, laptop, maka disarankan untuk membersihkan paspor, dikosongi pun juga tidak apa-apa. Selanjutnya kita next saja, masih yang tidak dibutuhkan, kemudian pilih accept. Dan yang berikut yang terakhir, dan selamat, kita sudah berhasil melakukan instalasi Windows 10. Oke, jadi penginstalan kita sudah gambarnya seperti berikut ini. Oke, mungkin itu saya presentasi dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Bye bye.